Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, suara saya kok begini nih. Wah, jadi ngerekam gak ini? Sorry teman-teman. Dari tadi saya duduk-duduk ya, nggak ngerekam-rekam, main sama anak-anak, liatin video sana sini. Ternyata suaranya habis, suaranya hilang. Nggak tahu nih besok bisa ngerekam apa enggak. Gak apa-apa lah ya. Cuma ini tenggorokan habis gini suaranya, cuma nggak sakit teman-teman ya. Nggak tahu saya kenapa. Jadi kita sekarang bahas pertanyaan saja. IHSG hari ini nggak kemana-mana, ya gitu-gitu aja lah. Tapi volumenya hari ini agak gede. Oke ya, kita bahas pertanyaan. Pertama, mau nanya bang, saya tertarik dengan dividen investing akan, tetapi saya lihat harga saham dari tahun ke tahun rata-rata menurun. Jadi seolah-olah modal kita nyangkut bang. Tiap tahun saham-saham dividen tinggi selalu kena koreksi, harga turun terus. Kasus seperti itu bagaimana? Nah ini tinggal sahamnya apa ya, dicek aja langsung. Apa dividen tinggi, misalnya IPCC. PCC dividennya tinggi setahun terakhir. PCC naik, bentar apalagi ya, ITMG tahun terakhir. Nah ITMG turun nih, memang bener ya. ITMG kalau lihat kondisi begini berarti Anda floating loss, terus turun terus gimana? Ya tergantung perusahaannya, masih bagus, average down. Apalagi POWR nggak apa-apa, biasa aja ya. Malah dia di atas average 200 nih, aman harusnya. Jadi ya gini, kalau kita pegang satu saham saja, kalau turun terus yaitu masalah. Makanya pegangnya 10 sampai 15 saham. Jadi nanti ada yang naik, ada yang turun. Kalau naik profit dilepas, masuk lagi pas waktu turun, naik lagi, lepas lagi, kan enak juga digituin ya. Gitu Bang Muaz Jabal. All in Adro, soalnya ada beberapa energi terbarukan. Ini kenapa saya masukkan di sini, saya ingin memperlihatkan bahwa setiap orang itu berbeda-beda. Waduh, suara saya kok parah begini, guys. Baru ini loh, dari tadi siang nggak apa-apa loh. Laba-labanya naik, nggak tertarik beda Bang Arif. Besok lah ya, besok coba cek. STA murah nih. DV-nya juga oke, ini besok juga nih. Pas Bang CTPN, bagus, sepi, hidden gem. Oke, ini besok juga lah. Is sudah kan? Is harga 94. Oh, harga 94 bener kah? Bentar. Oh iya beneran guys, harganya 94. Udah lama banget saya nggak ngelihat is. Wah, dividennya potensinya sudah 6%. Sudah lumayan bagus nih, 6,5 sampai 7%. Tahun lalu 6,9, tahun kemarinnya lagi 9,3. Apakah sekarang sudah bagi dividen? Tapi average transaksinya cuma 100 juta ya. Ya lumayan sih ini. Is lumayan ya, lumayan is. Saya nggak bilang bagus, tapi lumayan nih, 6,5. Oke ya bang. GRG4. Mohon bang bahas MSTI Mas Arif, apa menarik? MSTI sudah masuk ke list saya. Nah ini kondisinya price-nya 1450. Sekarang yield dividen potensinya di 6,3 sampai 8,1. Termasuk oke. Di atas 6%. Untuk jangka panjang gimana? Ya lumayan ya. Jangka panjang lumayan MSTI ya. Bang Saiful, saya udah pernah bahas belum ya? Kayaknya untuk laporan keuangannya belum pernah bahas. Sudahlah sekalian aja. Kasnya turun 1,4 T ke 600 miliar. Aset oke. Aset tidak lancar oke. Liabilitas oke. Terus ekuitas oke. Bagus ya, 2 triliun nih. Penjualan bersih, mantap. 3,4 ke 3,2 T. Gede juga nih MSTI. Bagus, tapi ini agak turun. Tapi yang paling bagus lagi, beban pokoknya diturunin juga jauh banget, sehingga laba kotornya bisa dipertahankan. Ini bagus. Laba usaha apalagi bisa dipertahankan, bagus banget. Ini yang bikin laporan keuangannya keren ya. Saya bisa lihat orang-orang yang dibalik kesenian laporan keuangan ini, mana yang jiwa-jiwanya mantap ya. Nih laba per saham oke, tetap. Sales turun, labanya tetap masih bagus. September 1,2. Ini laba, saldo laba belum ditentukan penggunaannya. 1,2 ke 1,4. Oke, beda 200 miliar. Kasnya ya aman. Turun dikit sih tapi aman. Journey-nya mulai dari 94, bagus banget. PC distributor 2024 partnership dengan Nvidia. Wih, keren. Data center, cloud, enterprise, adaptive, digital business management, telco, bagus. Partnershipnya keren-keren. Wordnya oke. Ini oke. Wih, keren nih. Buset dah. Revenue 5T, IT revenue 5T, keren ini. Menurut saya CAGR bagus. Growth 16,6 per tahun itu bagus banget. Revenue-nya semua segmen naik semua.
bagus. Sektor industri bagus semua. Public sektor, FSI, telekomunikasi, others naiknya barengan, bagus. Bagus sih, menarik untuk koleksi jangka panjang, menarik. Harganya lagi ada pullback. Hati-hati lagi di bawah MA 200. Asingnya lagi jualan dari 22 Oktober, berarti udah 2 mingguan. Mungkin bisa ya cicil-cicil dikit-dikit bisa kali. Saya nggak tahu drivernya siapa di sini. Tapi kalau ngelihat technical, harga lagi di tengah-tengah ya. Nggak terlalu bagus sih sebenarnya trennya ini harganya. Ini naik, habis itu ada high baru. Trennya turun ini. Ya, buat dividen investor bagus ya. Supaya bisa nyicil di bawah kan. Ya range-nya di situ ya, 1200 sampai 1700. Sekarang lagi di tengah-tengah. Saya terus terang nggak bisa menyarankan kemana-mana. Tapi kalau nggak mau ketinggalan nyicilnya di angka-angka ini, mestinya ya lumayan lah ya. Karena ini udah 1, 2, 6 hari, sudah seminggu di sini. Jualan asingnya masih jualan sih. Tuh, ada di atas semua tuh. ZP, YP, KK, DR, XL juga jualan. Sorry. Salah. Yang lagi jualan AK, BK, LS, CP, TP, netnya ya. Tapi ada asing juga yang beli nih. ZP, YP, KK, DR, XL. Sobat cupu atau sobat-sobat Stockbit nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu MSTI. Cukup ya bang. Mas ganteng bahas saham Asya bulan kemarin ARA. Waduh. Ini bahas saham beginian bukan keahlian saya ini. Serius pusing saya. Ngeliatin saham begini pusing beneran. Nyerah ya. Nyerah. Nggak ada dividen. Ampun kak. Saya bukan ahlinya. Nggak bisa berkomentar. Saya sangkut gede di sana. Ya wajar ya. Karena kita nggak tahu nih bagaimana caranya Asya. Habis suara bang. Nelly sekarang jeblok. Harga terakhir 346. Dividen sekitar 1,9 sampai 3,4. Jeblok banget. Ada yang sangkut kah di Nelly? Banyak kayaknya yang nyangkut di Nelly ya. Karena gini, pelayaran itu lagi jelek-jeleknya sekarang untuk batubara ya. Batubaranya lagi drop banget. Jadi kalau kan dia tergantung sekali dengan kapal. Misalnya punya kapal 5, 10, 3 atau 4 aja nggak disewa. Satu itu untuk perusahaan A misalnya. Perusahaan A kan mutusinnya kontrak. Gampang kan? Buat Nelly, satu kapal yang nggak ke kontrak itu bisa jadi 10% kan gitu. Tapi buat perusahaan tambang, mutusin 2 kapal, 3 kapal itu paling cuma 5-10% omsetnya dia. Jadi ya sekarang kecil-kecil turun, memang lagi saatnya begitu. Tapi recovery-nya biasanya perusahaan kapal juga cepet. Cuma saya nggak tahu ini Nelly seperti apa, belum mendalami. Tapi kalau kondisi sekarang ya memang lagi jelek. Kayaknya cukup, habis suara saya. Aneh ini. Baru mau ngomong habis, dari tadi saya nggak ngomong-ngomong. Makasih ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.